Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi mengenai pendekatan dan metode analisis. Pada kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Cindita Fianda, yang kedua saya sendiri Yolanda Putri Masanda, yang ketiga Dona Ariska Prima, yang keempat Reda Fitri Dharma, yang kelima Rahmadatul Anissa, yang keenam Indah Fitri Haryani, dan terakhir adalah Rahma Dani. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai materi. Yang pertama, membahas mengenai pendekatan dan metode analisis, yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada irregular approach, atau pendekatan tidak reguler. Yang kedua, ada regular approach, pendekatan reguler. Dan yang ketiga, ada continuous approach, pendekatan kontinu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai irregular approach, atau pendekatan tidak reguler. Pendekatan ini yang bersifat dadakan atau ad hoc yang dibuat pada saat diperlukan. Selanjutnya juga tidak ada keajekan dalam pendekatan ini. Dan pendekatan ini sangat diperlukan jika suatu organisasi sungguh-sungguh mengalami perubahan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap strategi yang sedang dijalankan. Baiklah, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu regular approach atau pendekatan reguler. Dilakukan secara berkala memperbarui dan melengkapi sejumlah variabel-variabel lingkungan terpilih yang dianggap relevan dan signifikan. Yang kedua, menjadikan proses manajerial suatu organisasi secara berkala, memperoleh informasi baru pada pokok-pokok persoalan tertentu agar dapat menyiapkan tindakan antisipasi secara reguler. Selanjutnya yaitu continuous approach atau pendekatan kontinu. Dilakukan oleh manajemen yang memiliki sistem informasi yang mantap, sudah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan manajemen strategis dan sangat peka terhadap perubahan. Proses manajerial dalam konteks ini berusaha secara rutin dan terus-menerus mengumpulkan data dan menganalisis sejumlah variabel dari lingkungan agar organisasi dapat memiliki bank data yang selalu terbaharui dan siap digunakan sebagai masukan di dalam pengambilan keputusan. Kemudian masuk kepada faktor-faktor lingkungan internal yang dinilai dalam organisasi, yaitu lingkungan internal adalah faktor lingkungan yang berasal dari dalam organisasi tersebut dan memiliki arti bagaimana suatu organisasi dapat melihat variabel kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang pertama, kekuatan atau strength merupakan suatu faktor yang berada dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan faktor pendorong dan penggerak organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Misalnya, kekuatan keuangan, motivasi anggota yang kuat, nama baik organisasi terkenal, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih, anggota yang pekerja keras, memiliki jaringan organisasi yang luas, dan lainnya. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, adalah faktor yang berada dalam suatu organisasi dan merupakan faktor negatif dan mempengaruhi organisasi tersebut, serta dapat menjadi suatu penghalang yang berasal dari organisasi tersebut. Misalnya kekurangan dana, memiliki orang-orang yang baru yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi, anggota kurang kreatif, dan malas, tidak ada teknologi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, beberapa faktor yang dapat dianalisis untuk diklasifikasikan sebagai kekuatan dan kelemahan organisasi adalah yang pertama, physical capital, merupakan infrastruktur fisik yang digunakan oleh organisasi seperti bangunan dan gedung, pabrik, peralatan, dan sebagainya. Physical capital juga terkait dengan beberapa banyak aset fisik yang bisa didayagunakan oleh organisasi untuk mengungguli pesaing-pesaingnya. Yang kedua yaitu human capital, meliputi kompetensi SDM, sistem manajemen SDM yang baik, dan karyawan yang produktif. Yang ketiga yaitu financial capital, merupakan sumber daya keuangan yang mendukung aktivitas bisnis dan pencapaian sasaran strategis. Yang keempat yaitu organizational capital, meliputi kapabilitas organisasi secara umum, seperti budaya organisasi, reputasi perusahaan, sistem pelaporan dan sistem kendali, dan sebagainya. Yang kelima yaitu information capital, merupakan aset dalam hal sistem, database, maupun jaringan dalam suatu organisasi yang dapat menciptakan nilai tambah. Selanjutnya itu produk.
merupakan hasil akhir dari sebuah proses bisnis, baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Kekuatan ataupun kelemahan sebuah barang atau jasa juga dapat diukur dari kekuatan brand produk tersebut di pasar. Ketika organisasi berhasil mengidentifikasi faktor internal di atas, dapat membandingkan setiap faktor tersebut dengan pesaing-pesaingnya. Maka pemimpin organisasi dan jajaran manajemen dapat mengidentifikasi secara jelas faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan eksternal. Pada faktor lingkungan eksternal, hal-hal yang akan dinilai yaitu berkaitan dengan bagaimana peluang atau opportunity yang mungkin akan didapatkan oleh organisasi publik dalam merumuskan strategi manajerialnya. Kemudian ancaman atau threats yang mungkin akan mengancam organisasi di masa depan dengan manajemen strategi yang ada. Berikutnya analisis eksternal yaitu yang pertama, opportunity, merupakan analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau lembaga dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang kedua, threats, merupakan analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu lembaga ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu lembaga atau organisasi yang menyebabkan kemunduran, di mana jika tidak diatasi dengan segera, akan menjadi ancaman yang akan menghalangi pencapaian tujuan dari organisasi baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selanjutnya, faktor lingkungan eksternal yang termasuk dengan faktor-faktor lingkungan eksternal yaitu yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, yang keempat bidang lingkungan fisik, dan yang kelima bidang infrastruktur. Bidang politik. Politik merupakan cara dalam membagi dan mendapatkan kekuasaan. Tingkatan dalam faktor politik ini ada 3, yaitu internasional, nasional, dan daerah atau lokal. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi yaitu misalnya kondisi kestabilan politik dalam negeri, regional, dan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bidang ekonomi. Faktor dari bidang ekonomi menjadi salah satu faktor yang vital, di mana hal ini berkaitan dengan perekonomian yang sedang terjadi pada saat sekarang hingga masa depan. Untuk menemukan perekonomian, sebuah negara terkadang menganjurkan untuk lebih banyak melakukan belanja atau konsumsi daripada hanya menabung. Beberapa faktor ekonomi yang dianalisis antara lain yaitu GDP dan GNP, yang memuat yang pertama, situasi ekonomi saat ini dan arah perubahan pada masa yang akan datang. Kemudian inflasi dan nilai tukar mata uang dan lainnya. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Pada faktor sosial budaya, faktor-faktornya yang termasuk yaitu yang pertama, sikap, nilai, dan kepercayaan. Yang kedua, kebudayaan seperti sikap dalam bekerja, berinvestasi, atau lainnya. Yang ketiga, demografi. Termasuk dalam faktor demografi yaitu besarnya populasi, usia, etnis, dan distribusi pendapatan. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, entitas dan lainnya. Selanjutnya, bidang lingkungan fisik. Yang termasuk kepada faktor-faktor dari bidang lingkungan fisik yaitu topologi, geologi, klimatologi, dan tanah, dan lainnya. Selanjutnya, bidang infrastruktur. Yang termasuk kepada faktor pada bidang infrastruktur yaitu sarana dan prasarana, informasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dona. Saya akan membacakan untuk slide selanjutnya, yaitu contoh kasus pendekatan manajemen strategis. Di sini ada satu kasus, yaitu pendekatan manajemen strategis dalam pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Lamongan. Di Lamongan, sektor UMKM menjadi mata pencaharian utama sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Hingga kini, pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan masih menghadapi beragam hambatan internal ataupun eksternal meliputi berbagai aspek. Temuan penelitian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2016 serta Purwati dan Mu'ah tahun 2019 menyatakan beberapa kendala yang dialami para pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan, diantaranya sulitnya memasarkan produk yang dihasilkan, kemampuan untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi masih rendah, sulitnya menyerap tenaga kerja yang kompeten,
Belum terdapatnya standar maupun acuan bersama dalam perumusan dan penataan rencana pengembangan usaha, lemahnya kemampuan untuk berkompetisi di pasar, serta kurangnya kesiapan mengakselerasi dan beradaptasi terhadap tantangan lingkungan eksternal merupakan kendala utama dalam memenangkan persaingan di pasar. Oleh karenanya, perlu dirumuskan upaya-upaya strategis dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Lamongan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan bisnis. Sebuah perusahaan perlu memiliki strategi bisnis yang efisien dan tepat sasaran. Pendekatan manajemen strategis dengan konsep keunggulan bersaing merupakan alternatif pengembangan UMKM yang sejalan dengan konteks persaingan dan lingkungan yang berubah. Pendekatan manajemen strategis berbasis keunggulan bersaing digunakan untuk menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sehingga manajer dapat menyusun program-program pengembangan usaha dengan mudah. Terutama Kabupaten Lamongan sesuai dengan visi serta misinya, yaitu untuk mewujudkan Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing. Pendekatan manajemen strategis berbasis keunggulan bersaing dalam peningkatan kinerja UMKM lebih mengarah pada rumusan perencanaan strategis tentang bagaimana UMKM dapat memiliki posisi yang unggul dibandingkan pesaingnya, sehingga dapat memenangkan persaingan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa pendekatan manajemen strategis yang digunakan dalam kasus tersebut adalah pendekatan reguler. Hal tersebut dikarenakan pendekatan manajemen strategis dalam pengembangan sektor UMKM tersebut digunakan untuk memperoleh informasi baru pada pokok-pokok persoalan tertentu, sehingga dapat merumuskan alternatif strategi pengembangan UMKM berbasis keunggulan bersaing. Kemudian, moda strategi tersebut akan dijadikan terobosan program pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya yaitu metode analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dan analisis berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threat. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan visi dan tujuan strategi dan kebijakan perusahaan. Analisis SWOT terdiri dari yang pertama itu strength atau kekuatan, merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi perusahaan yang membuat perusahaan yang relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Yang kedua yaitunya weakness atau kelemahan, merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya suatu perusahaan terhadap pesaingnya yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Yang C itu opportunities atau peluang, merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman, merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Selanjutnya, contoh penerapan metode analisis SWOT. Strategi peningkatan kualitas pelayanan berbasis SWOT pada kantor pelayanan pajak Pratama Semarang Candisari. KPP Pratama Semarang Candisari sebagai tempat menangani segala hal tentang perpajakan di daerah Semarang Candisari. Wilayah kerja KPP Pratama meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Tembalang. KPP Pratama Semarang mempunyai visi menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dengan memberikan pelayanan prima yang mengutamakan akuntabilitas dan dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya, hasil metode analisis KPP Pratama Semarang Candisari. Kekuatannya, 1. Sarana dan prasarana memadai. 2. Lokasi kantor yang strategis. 3. Kecepatan pegawai yang melayani. 4. Sistem kerja yang kondusif. 5. Pegawai yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kelemahannya, 1. SDM kurang memadai. 2. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak tentang manfaat pajak bagi negara. 3. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak tentang prosedur pelaporan pajak. 4. Belum optimal. Lalu, peluang atau opportunities-nya. 1. Kemajuan teknologi informasi. 2. Pelayanan yang baik menjadikan persepsi positif masyarakat terhadap kantor pajak.
3. Peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. 4. Adanya dukungan berbagai pihak. 5. Terjalin kerjasama dengan bank dan kantor pos. Ancamannya, 1. Maraknya kasus korupsi pajak. 2. Persepsi masyarakat bahwa membayar pajak repot. 3. Masyarakat cenderung mencari pelayanan yang mudah dan cepat. 4. Keamanan pegawai pajak terganggu dengan wajib pajak yang memberontak. 5. Ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Kualitas pelayanan pajak berbasis SWOT pada kantor pelayanan pajak Pratama Candisari Semarang sebagai berikut. Faktor kekuatan yang dimilikinya yaitu sarana dan prasarana memadai, lokasi kantor yang strategis, kecepatan pegawai dalam melayani, sistem kerja yang kondusif, pegawai dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Faktor kelemahan yang dimilikinya yaitu SDM kurang memadai, kesadaran wajib pajak tentang manfaat pajak bagi negara, pengetahuan wajib pajak tentang prosedur pelaporan pajak, belum optimal dalam melakukan sosialisasi, dan tingkat kedisiplinan pegawai. Kemudian, faktor peluang yang dimilikinya yaitu kemajuan teknologi informasi, pelayanan yang baik menjadikan persepsi positif masyarakat terhadap kantor pajak, peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, adanya dukungan dari berbagai pihak, dan terjalin kerjasama dengan bank dan kantor pos. Faktor ancaman yang dimilikinya yaitu maraknya kasus korupsi pajak, persepsi masyarakat bahwa membayar pajak repot, masyarakat cenderung mencari pelayanan yang mudah dan cepat, keamanan pegawai pajak terganggu dengan wajib pajak yang memberontak, ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.